Di sini saya akan menceritakan tentang cara hacking, lebih tepatnya barangkali social engineering untuk memperoleh identitas atau data pribadi, terutama dalam hal ini KTP. Presentasi ini sebenarnya disiapkan atas permintaan Kominfo untuk dijelaskan pada teman-teman di Depdagri, khususnya bagian Dukcapil. Tapi pada saatnya waktu itu tidak jadi akhirnya ini presentasi tidak pernah dipresentasikan. Jadi daripada tidak dipresentasikan, saya presentasikan pada bangsa Indonesia di YouTube. Baik, mengapa presentasi ini tentang how to hack, bagaimana menghack, supaya tahu bagaimana cara orang jahat bekerja. Dengan cara itu kita bisa merasakan bagaimana sebaiknya kita mempertahankan diri, kira-kira itu. Baik, cara yang akan dijelaskan di sini sangat sederhana. Kita bisa menggunakan Google atau media sosial untuk melakukan hacking terhadap data-data pribadi tersebut. Jadi data itu sebenarnya sudah tersebar karena kesalahan kita sendiri yang menyebarkan data itu. Contoh, masuk aja ke Google, tulis kata kuncinya iktp atau KTP, maka akan banyak sekali KTP yang bertebaran di Google. Bisa dilihat, kita bisa lihat data-data pribadi orang-orang ini di Google. Karena satu dan lain hal, ada yang minta fotokopi lah, apalah, di scan, di foto, kemudian di upload, ya akhirnya ada di internet. Itu dengan kata kunci KTP kita bisa lihat. Kata kunci yang lain yang juga tidak kalah menarik adalah kartu keluarga. Kita bisa melihat banyak sekali kartu keluarga yang ada di Google. Bisa kita lihat juga. Kata kunci yang lain misalnya SIM A, SIM C. Kita bisa lihat banyak sekali SIM-SIM orang yang bertebaran di internet. Sebenarnya harusnya ini tidak terjadi, tapi kenyataannya terjadi. Yang lain lagi tadi SIM C, bisa kita lihat juga sama. Paspor, tulis saja kata kuncinya identitas paspor Indonesia. Banyak sekali nanti akan keluar paspor. Ada yang paspor yang ngaco juga ada, tapi ada yang betul yang bisa kita lihat identitasnya. Yang lain misalnya kartu mahasiswa UI, kita bisa lihat berapa kartu mahasiswa UI, ada yang beneran, ada yang bohongan dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat kartu mahasiswa UI. Yang mengerikan juga kartu prajurit TNI, bisa kita lihat juga, mengerikan sih sebetulnya ini. Akte kelahiran bisa kita lihat juga. Jadi kita bisa lihat akte kelahiran seseorang di Google. Ini bisa dieksploitasi sebetulnya kalau sampai ketahuan seperti ini. Yang mengerikan juga surat hak milik tanah, surat hak milik rumah dan sebagainya, bisa kita lihat juga di internet. Itu kalau menggunakan Google. Di media sosial tidak kalah serunya, kita bisa masuk ke Facebook misalnya, kita bisa melihat identitas seseorang. Ini Mas Ferdi Yunandar, pernah sekolah di mana aja, terakhir kuliah di mana, statusnya seperti apa. Lumayan lengkap, beliau cukup rajin untuk posting, jadi ya lumayan banyak yang bisa kita peroleh dari media sosialnya dia. Jadi kita bisa menggabungkan nanti informasi dari KTP, SIM dengan ini bisa dilihat. Potensi serangan sederhananya di hotel dan restoran dan sebagainya, kita juga bisa di hotel seringkali diminta KTP, kita bisa copy iktp-nya atau menginstal OCR di handphone untuk men-scan data-data iktp. Kita bisa lihat contohnya, masuk ke Google Play Store, masukkan kata kunci OCR, Optical Character Recognition, kita bisa melihat banyak sekali aplikasi di Play Store yang untuk menarik men-scan data-data dari kartu. Ini sebetulnya ini buat men-scan tulisan, tapi ya kita bisa pakai juga untuk KTP artinya. Ini adalah contoh
eh, data KTP hasil OCR, terlihat semuanya bisa diambil. Untuk mencek iktp sendiri di Play Store juga ada, masukin aja kata kuncinya cek KTP atau apa, nanti akan ada banyak sekali aplikasi untuk mencek iktp yang sudah ada di Play Store. Kita bisa install salah satunya, ini cek KTP dan umur. Kita dari data yang ada kita bisa cek, kita bisa masukkan NIK dari KTP tersebut, kita klik dan dia akan berbicara ke server yang ada di internet. Dalam ini kalau kita lihat server yang dipakai untuk bicara adalah KPU. Jadi server KPU ternyata mempersilahkan masyarakat untuk mencek NIK atau KTP tersebut apakah benar. Ini dibutuhkan untuk pilkada atau pilpres dan sebagainya sebetulnya, tapi kan bisa dipakai untuk yang lain juga sih sebenarnya. Jadi KPU memang melepaskan informasi KTP tersebut, ya dengan aplikasi ini kita bisa mencek KTP dan umur. Ini contohnya, saya bisa cek nama seseorang, kita bisa cek umurnya berapa saat ini. Dari aplikasi yang lain kita bisa cek NIK, dari NIK-nya kita bisa tahu ini siapa, di mana, dan tanggal lahir dan sebagainya. iktp sebetulnya di dalamnya ada informasi, tapi di-encrypt informasinya, tapi minimal kita bisa dapat tag dari iktp tersebut. Untuk membaca tagnya kita bisa UID dari iktp bisa dibaca menggunakan MFRC 522 RFID card reader writer, harganya 25.000. Dan kita juga bisa yang bisa disambungkan ke Arduino Uno atau Nano yang harganya 35 sampai 70.000 rupiah. Jadi total 100.000 rupiah kita bisa membaca UID dari iktp. Ini adalah RFID readernya yang seharga 25.000 rupiah. Kita harus mensolder konektornya itu di situ. Dari RFID reader dia memberikan sampel RFID card di situ buat belajar, dan ini adalah contoh Arduino Uno. Jadi kita sambungkan, terus program ini yang bentuknya nano lebih kecil, harganya lebih murah 35.000 rupiah, yang Uno 70.000 rupiahan kira-kira. Tapi dengan dolar naik mungkin akan naik juga. Ini adalah teknik menyambungkan keduanya antara Uno dengan RFID readernya. Kemudian kita install programnya, kita compile di komputer dan kita jalankan programnya. Ini hasilnya kira-kira. Jadi kita bisa baca UID dari iktp tersebut kalau iktp-nya belum rusak. Dari situ memang informasi dalamnya tidak terbuka, tapi dari informasi yang lain kita bisa melakukan mapping, pemetaan UID ini KTP milik siapa. Nah, dari situ kita bisa melakukan exploit sebetulnya. Teknik lain yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi seseorang adalah membuat web untuk tamu. Ini bisa dilakukan di kantor-kantor segala macam. Jadi orang yang datang ke kantor memasukkan data informasinya lewat layar, dan kalau bisa diminta untuk nge-tap KTP-nya. Akibatnya kita bisa dapat tag dari iktp tersebut, di mapping langsung ke nama orang tersebut. Aplikasi sederhana bisa dibuat melalui web. Saya bisa bikin menggunakan server kecil, menggunakan Raspberry Pi, harganya 500.000 rupiah, atau bisa menggunakan Orange Pi, lebih murah 350.000 rupiah. Kita menggunakan database guestbook. Di sini ada berapa PHP file, ada guestbook PHP, add guestbook PHP, view guestbook PHP. Kita ini contohnya untuk membuat database-nya di MySQL. Kemudian guestbook PHP hanya seperti ini bentuknya, add guestbook hanya seperti ini, kemudian view guestbook seperti ini. Kalau dijalankan tampilannya seperti ini, jadi si user bisa masukin nama, di sini kebetulan email yang diminta, dan submit. Setelah submit,
sukses, kita sebagai admin kita bisa baca siapa saja yang login tanggal sekian. Kita bisa sambungkan ini ke iktp reader, akibatnya kita bisa melakukan pemetaan tag KTP tersebut milik siapa. Demikian kita bisa dapat macam-macam. Tentunya kita perlu belajar bela diri akibat dari ini. Salah satu yang mungkin menarik untuk dilirik adalah program CSCP Netizen X, ada di website cscp.pro. Di sini dijelaskan teknik-teknik bela diri untuk berbagai hal, password, email, dan sebagainya di internet. Sekian dan terima kasih.